luar negeri ya. Nah, misalnya urgensinya apa harus pilih jurusan itu gitu? Kenapa sih harus pilih itu? Kenapa nggak jurusan lain ya? Seperti itu kan harus disiapkan. Kalau tidak disiapkan nanti asal menjawab juga jawabannya pasti tidak akan memuaskan interview. Nah, makanya personal statement itu ya nanti menurut saya juga ya CV, kemudian ada personal statement, ada strength, weakness, dan seterusnya yang sudah kita submit di websitenya itu akan di cross check oleh interviewer. Meskipun waktunya tidak lama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini Pak Syaf akan membahas terkait dengan kisi-kisi wawancara BPIDN ya. Kan masih 31 Juli selesai registrasinya. Nah, mungkin setelah itu kan akan ada persiapan untuk wawancara. Nah, saya mencoba menghimpun beberapa informasi dari wawancara LPDB ya, karena angkatan saya dulu, angkatan 1 itu tidak ada wawancara, hanya seleksi administrasi, nyatakan lolos, kemudian sudah ada jadi award di BPI. Nah, yang sudah jalan wawancara itu kan LPDB ya. Nah, saya menghimpun beberapa informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan wawancara LPDB. Nah, kira-kira apa yang akan ditanyakan ketika wawancara BPI yang DN ya? Mungkin saya mulai dengan ini ya. Ini juga saya dapat dari berbagai sumber terkait dengan itu. Yang ditanyakan mungkin adalah wawasan jati diri ya. Jati diri itu terkait dengan ya lagi-lagi CV ya atau kurikulum kita yang sudah kita submit di sistemnya itu beasiswa Kemdikbud itu akan di cross check oleh interviewer ya. Apakah CV yang kita tulis itu adalah benar dan valid ya, yang bisa menggambarkan apa namanya biodata kita ya, biodata kita secara lengkap. Nah, mungkin riwayat pekerjaan, status pernikahan dan aktivitas saat ini, kemudian publikasi ilmiah dan sebagainya kan sudah ada di CV ya. Nah, berikutnya adalah wawasan akademis atau rencana studi. Rencana studi kan untuk S2 atau proposal untuk S3. Nah, di sini juga akan kita mungkin interviewer akan banyak bertanya terkait dengan rencana studi kita ya. Misalnya kenapa kita memilih jurusan itu, kemudian kenapa memilih kampus itu. Nah, ini kan bisa kita apa namanya? Kita riset dulu keunggulan dari kampus yang kita pilih maupun prodi yang kita pilih, kemudian sumbangsinya nanti untuk institusi kita setelah selesai apa, itu kan ada komitmen untuk kembali ke Indonesia dan sebagainya yang ke luar negeri ya. Nah, misalnya urgensinya apa harus pilih jurusan itu gitu? Kenapa sih harus pilih itu? Kenapa nggak jurusan lain ya? Seperti itu kan harus disiapkan. Kalau tidak disiapkan nanti asal menjawab juga jawabannya pasti tidak akan memuaskan interview. Nah, makanya personal statement itu ya nanti menurut saya juga ya CV, kemudian ada personal statement, ada strength, weakness, dan seterusnya yang sudah kita submit di websitenya itu akan di cross check oleh interviewer. Meskipun waktunya tidak lama, yang jelas karena interviewer kan sudah sangat ahli untuk menggali informasi secara real dari seorang calon awardee atau pelamar beasiswa. Nah, misalnya urgensi memilih jurusan itu kenapa, kemudian kenapa jurusan itu yang dipilih, kemudian mungkin juga di challenge mata kuliah tertentu yang ada di jurusan itu ya, misalnya ya kita akan dituntut untuk menguasai prodi yang atau jurusan yang kita pilih ya. Nah, berikutnya adalah wawancara psikologis ya. Wawancara itu ya yang sudah kita sampaikan di sistem itu ada strength, ada weakness, ada kekurangan, ada kelebihan, itu kan psikologisnya ya. Apakah kita itu banyak strength-nya atau banyak weakness-nya pasti akan ditanyakan nanti ya. Kemudian kesalahan terberat atau kegagalan terberat dalam hidup dan hal yang paling menyenangkan kan sama ya, sudah kita submit di sistemnya BPI. Nah, mungkin nanti itu akan kembali dikorek oleh interviewer. Nah, berikutnya adalah komitmen kembali ke Indonesia atau rencana pasca studi itu apa, dan itu juga harus, menurut saya
yang sudah disubmit nanti akan makanya ketika ada beberapa komen di channel saya itu, Pak nanti wawancaranya seperti apa ya, karena memang saya belum pernah ikut wawancara, jadi ya jawaban saya selalu adalah apa yang sudah kita tulis pasti akan di cross check oleh interviewer ya, meskipun nanti waktunya tidak banyak, tapi pasti akan apa namanya, akan di cross check oleh interviewer. Nah, ini juga ada beberapa sumber ya, misalnya seberapa penting atau manfaat rencana penelitian Anda bagi negara Indonesia, itu juga mungkin akan ditanyakan. Kemudian apa yang membedakan dari peserta lain sehingga kamu layak mendapat beasiswa, kita harus ya narsis ya, tidak masalah ya. Kemudian kontribusimu dari dulu sampai sekarang apa, kemudian rencana setelah studi apa, itu juga harus kita siapkan. Kenapa memilih jurusan ini, kampus ini, apa motivasimu untuk melanjutkan S2 atau S3, misalnya kenapa memilih kuliah ke luar negeri, yang luar negeri, atau kenapa memilih dalam negeri saja, dan seterusnya. Itu harus kita punya argumentasi yang logis ya. Kemudian sikap nasionalisme kita apa, contohnya seperti apa, itu akan menjadi isu-isu yang kemungkinan akan ditanyakan ketika sesi wawancara. Terus kemudian mengapa memilih BPI tidak yang lainnya, tidak APDP atau kedua-duanya, itu juga akan menjadi pertimbangan ya. Kalau misalnya kita daftar dua, mungkin diinterpretasikan bahwa kita orangnya mendua, tidak setia dan sebagainya, tidak loyal dan sebagainya. Itu juga kemungkinan akan menjadi interpretasi dari interviewer. Apakah sudah punya LOA, bagaimana cara mendapatkan LOA, kalau belum kenapa, dan seterusnya mungkin akan ditanyakan juga. Mungkin juga akan ditanya tentang kondisi, pendapat kita tentang kondisi di Indonesia sekarang ini seperti apa, misalnya politik seperti apa, dan seterusnya. Misalnya akan di-challenge juga, misalnya setelah studi S3, ternyata tidak menjadi apa yang diinginkan, terus apa yang rencana Anda. Nah, kenapa memilih universitas tersebut, kenapa tidak memilih universitas yang lain. Nah, itu juga harus dikuasai atau dijelaskan dengan baik ya. Kemudian ya mungkin jika nilainya tidak bagus, apa yang akan kamu lakukan. Nah, misalnya itu ya sangat kasuistik ya, mungkin tidak semuanya ditanyakan. Kemudian ya kembali lagi yang CV yang sudah kita tulis itu akan ditanyakan juga, ada keberhasilan, apa pengalaman yang paling membahagiakan, kemudian pengalaman yang paling menyedihkan, apa kesuksesan terbesar, kesalahan terbesar, itu kan sudah kita tulis di sistem ya. Itu mungkin yang akan ditanyakan oleh interviewer ya, meskipun tidak 100% benar, tapi mudah-mudahan bisa membantu sobat semuanya ketika sesi wawancara ya. Mungkin juga akan ditanyakan yang riset kan sudah ya, karena siapa tokoh pahlawan Indonesia kamu idolakan, juga kan terkait dengan nasionalisme. Kemudian inovasi apa yang kamu tawarkan dalam pembangunan nasional, misalnya seperti itu. Terkait misalnya ya jurusan kita kaitkan dengan pembangunan nasional, misalnya di bidang pendidikan ya, kita kontribusi apa yang kita bisa berikan ke negara ini, misalnya seperti itu. Mungkin juga isu-isu yang sedang hangat mungkin juga akan ditanyakan, misalnya terkait kasus-kasus politik terakhir dan seterusnya. Itu juga bisa menjadi salah satu kisi-kisi yang mungkin ditanyakan ketika wawancara ya. Jadi saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Entah itu nanti benar atau salah ya mungkin akan menjadi hak prerogatif interview untuk menentukan apakah kita layak atau tidak untuk menjadi awardee dari BPI ya. Mungkin isu-isu terorisme yang terkait dengan itu mungkin juga akan atau radikalisme, LGBT, komunisme, mungkin amandemen atau Papua Merdeka dan seterusnya, mungkin isu-isu itu akan ditanyakan untuk mengulik atau menggali terkait dengan wawasan kebangsaan kita maupun nasionalisme kita. Mungkin juga khilafah yang tetap menjadi isu-isu yang selalu di feminisme, kemudian ada OPM misalnya, itu akan menjadi
kemungkinan akan menjadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan untuk menguji atau menilai atau menggali wawasan kita terkait dengan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan ya, misalnya uh, empat pilar kebangsaan, kemudian dan seterusnya. Mungkin itu ya, yang lain-lain mungkin tidak terlalu detail. Ya namanya ini namanya juga kisi-kisi ya, saya tidak bisa memastikan apakah itu 100% benar atau 100% salah, tapi kemungkinan dari berbagai hal itu adalah CV yang menjadi CV itu akan menjadi sangat penting ya. CV itu akan menjadi sangat penting ketika di cross check ya. Kemudian ada CV, ada personal statement terkait dengan motivasi, kemudian ada komitmen untuk kembali ke Indonesia, kemudian kekuatan kita, kemudian kelemahan kita, kemudian keberhasilan terbesar dalam hidup kita, kegagalan terbesar dalam hidup kita terkait dengan psikologis, dan juga isu-isu nasionalisme, kebangsaan, dan isu-isu yang mungkin sedang hangat sekarang ini akan menjadi kemungkinan akan menjadi salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh interviewer ya, karena interviewer juga akan menilai kepedulian kita terhadap kondisi bangsa sekarang ini seperti apa ya. Karena kan awardee itu kan tidak menjadi orang yang hanya mikir diri sendiri ya, nanti kan ada komitmen, karena beasiswa ini adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh Indonesia, jadi ya harus kembali menjadi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya menjadi manfaat diri sendiri. Makanya komitmen kita kembali ke Indonesia ditanyakan, kemudian kontribusi setelah selesai kuliah nanti apa, kemudian penelitian ini urgensinya untuk kebaik atau bermanfaatnya untuk apa. Jadi lebih banyak ke manfaat secara umum daripada ke pribadi ya. Itu menurut saya, karena saya juga belum pernah ikut seleksi wawancara, karena dulu angkatan pertama tidak ada wawancara. Saya tidak tahu apakah itu good news atau bad news. Jadi saya juga, ini adalah kisi-kisi yang menurut saya akan ditanyakan ketika nanti sesi wawancara. Jadi mudah-mudahan juga semuanya sudah sangat siap dengan materi-materi yang akan ditanyakan. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, yang paling utama adalah kuasai CV, kemudian personal statement. Ketika Anda menulis personal statement dengan sangat logis, jadi kalau saya tidak ada masalah ya, karena ya itu kalau kasarannya adalah bertanggungjawabkan apa yang sudah Anda tulis ya, itu kan buktikan apa yang sudah Anda tulis ya. Kalau ketika kita menulis personal statement-nya terlalu idealis, ternyata ketika di cross check kita tidak bisa membuktikan, kan jadinya jadi omong kosong, nah, seperti itu ya. Atau ketika kita sangat merendah, ternyata kita punya potensi yang tinggi juga, itu dianggap secara psikologis kita tidak percaya diri. Jadi kalau menurut saya harus tulis secara proporsional, dan kita ditanya juga sudah bisa membuktikan secara proporsional juga. Itu mungkin menjadi tips and trick, atau mungkin juga kesiapan kita untuk menghadapi wawancara ke depan ya. Jadi ini adalah sesi yang sangat menentukan untuk keberhasilan sobat semuanya untuk mendapatkan beasiswa di tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kontennya tidak jelas, karena ini memang prediksi saya sebagai awardee yang lolos tanpa wawancara. Jadi saya hanya memprediksi kira-kira apa saja yang akan ditanyakan ketika sesi wawancara. Jadi kalau tidak ada yang sama dengan yang diwawancarakan nanti ya, saya mohon maaf. Disclaimer saya hanya memprediksi ya, tidak memberikan bocoran soal wawancara. Oke? Thanks for watching. Good luck for all ya. Saya doakan semuanya lolos seleksinya dan mendapatkan beasiswanya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe Pak Sam channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.